Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan masuk pada malam Nifsu Saban, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Nifsu Saban adalah malam pertengahan bulan Saban dalam kalender Hijriah. Kata Nifsu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti pertengahan, sementara Saban merupakan bulan ke-8 dalam penanggalan Islam. Dikutip dari buku Dakwah Kreatif Muharram, Maulid Nabi, Rajab, dan Syaban karya Uji Aisyah, yang mana beliau menuliskan malam Nisfu Syaban memiliki makna keistimewaan dalam Islam karena diyakini sebagai salah satu malam penuh rahmat dan pengampunan dari Allah. Dalam berbagai riwayat, malam ini disebut sebagai waktu di mana Allah memberikan ampunan kepada hambanya, kecuali bagi mereka yang masih terjerumus dalam syirik dan permusuhan. Selain itu, mengutip buku Menggapai Berkah di Bulan-Bulan Hijriah karya Siti Zamratus Sa'adah, malam Nisfu Syaban merupakan salah satu malam keistimewaan dalam Islam. Beberapa hadis menunjukkan bahwa malam ini memiliki keutamaan yang besar, di antaranya sebagai waktu turunnya rahmat dan pengampunan dari Allah. Beberapa dalil yang diberikan dengan malam ini telah diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis dan dikutip oleh para ulama. Salah satu hadis yang menjadi dasar keutamaan Nisfu Syaban yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya, hadis tersebut berbunyi, Allah melihat kepada semua hambanya pada malam Nisfu Syaban, kemudian memberikan pengampunan kepada mereka semuanya kecuali kepada orang yang musyrik dan orang yang selalu mengajak kepada perselisihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa malam Nisfu Syaban adalah malam yang penuh ampunan. Allah membuka pintu rahmatnya kepada seluruh hambanya kecuali bagi mereka yang menyekutukannya dan mereka menyimpan permusuhan dalam hati. Oleh karena itu, malam ini menjadi waktu yang baik untuk memperbanyak istighfar dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani, diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah menyaksikan Rasulullah SAW menghidupkan malam Nisfu Syaban dengan sholat malam yang panjang. Aisyah berkata, Rasulullah SAW sholat malam kemudian sujud dengan sangat lama hingga aku mengira bahwa beliau telah wafat. Aku pun mendekatinya dan menggerakkan jempolnya. Lalu beliau bergerak. Setelah selesai dari sholatnya, beliau berkata, wahai Aisyah, apakah engkau menyangka bahwa Nabi telah mengingkari janjinya? Aku menjawab, demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Tapi aku mengira engkau telah menemui ajal karena sujudmu yang begitu lama. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apakah engkau tahu malam apa ini? Aisyah pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW berkata, malam ini adalah malam Nisfu Syaban. Pada malam inilah Allah melihat kepada hambanya, maka dia mengampuni mereka yang memohon ampunan, memberi rahmat kepada yang meminta rahmat, dan meninggalkan mereka yang memiliki kebencian dalam hati mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengistimewakan Nisfu Syaban dengan ibadah yang lebih panjang dibanding malam-malam lainnya. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa Allah memberikan ampunan dan rahmat pada malam ini kepada siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, kecuali kepada mereka yang memiliki kebencian dan iri hati terhadap sesama. Selain itu, dalam sujudnya dalam Nisfu Syaban, Rasulullah SAW berdoa. Doanya ini yang saya cantumkan, yang mana doa ini diartikan, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, aku berlindung denganmu darimu dan kepadamu. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Doa ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW merendahkan diri di hadapan Allah pada malam Nisfu Syaban. Ini menjadi contoh bagi umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah di malam tersebut dengan doa dan permohonan ampunan. Beberapa ulama juga menyebutkan bahwa malam Nisfu Syaban berkaitan dengan ketetapan takdir tahunan. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Quran, yaitu surat Ad-Dukhan ayat 4, yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusannya yang penuh hikmah.
Sebagian ulama menafsirkan bahwa malam yang dimaksud adalah Lailatul Qadar, namun ada pendapat lain menyatakan bahwa ketetapan malam takdir tahunan ini dimulai pada malam nisfu Sa'ban. Sebelum dirinci lebih lanjut pada malam Lailatul Qadar, oleh karena itu banyak ulama yang menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan doa pada malam ini agar mendapatkan ketetapan takdir yang baik. Mengenai amalan yang dianjurkan dalam nisfu Sa'ban, disebutkan beberapa amalan yang dianjurkan dilakukan pada malam nisfu Sa'ban. Malam ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mohon ampunan serta mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang pertama yaitu menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan ibadah. Umat Islam dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan berbagai bentuk ibadah seperti sholat malam, membaca Al-Quran, dan berzikir. Hal ini berdasarkan pada hadis berikut, yang mana hadisnya berbunyi, barang siapa menghidupkan 5 malam ini, maka diwajibkan baginya masuk surga. Malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, serta malam nisfu Sa'ban. Hadis riwayat As-Sabihani dalam kitab At-Tarhib. Dengan menghidupkan malam tersebut, seorang muslim berharap memperoleh rahmat dan keberkahan dari Allah. Selain itu, malam nisfu Sa'ban menjadi waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Umat Islam dapat memanfaatkan malam ini untuk bertafakur atas dosa-dosa yang telah dilakukan serta bertekad untuk meningkatkan kualitas ibadahnya di masa yang akan mendatang. Berbagai bentuk ibadah seperti sholat tahajud, membaca surat Yasin, dan memperbanyak istighfar menjadi cara efektif untuk memperoleh keberkahan pada malam nisfu Sa'ban. Lalu yang kedua ada memperbanyak doa dan istighfar. Sebagaimana yang dijelaskan yang tadi, bahwasanya malam nisfu Sa'ban adalah malam pengampunan, sehingga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga itu memperbanyak sholat sunnah. Walaupun tidak ada sholat sunnah khusus malam nisfu Sa'ban, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Dalam hadis yang berbunyi, jika datang malam nisfu Sa'ban, maka bangunkanlah malamnya dengan ibadah dan berpuasalah di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa malam nisfu Sa'ban adalah waktu yang baik untuk menambah pahala dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah seperti sholat tahajud dan sholat hajat maupun sholat taubat. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Malam nisfu Sa'ban menjadi momen istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Salah satu amal yang sering dilakukan adalah membaca surat Yasin 3 kali dengan niat berbeda-beda, yaitu memohon umur panjang dalam ketaatan, meminta rezeki yang halal, dan meminta keteguhan iman. Lalu yang kelima itu adalah berpuasa siang hari di nisfu Sa'ban. Puasa di bulan Sa'ban sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa selama sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidak pernah melihatnya berpuasa di satu bulan sebanyak puasanya di bulan Sa'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud. Itu adalah beberapa amalan yang bisa dilakukan di bulan nisfu Sa'ban. Semoga dengan amalan ini bisa meningkatkan ibadah kita dan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.